masuk ke pelajaran ke-11 dengan judul Turun dari Dahan kepada Yesus. Siapa sih sebenarnya Zakheus ini? Terus kenapa dia penasaran banget pengen lihat Yesus bener? Iya, kan Yesus itu pertama kali ketemu Zakheus. Tapi kenapa di situ Yesus seolah-olah langsung mengenali Zakheus, bahkan mau menumpang di rumah Zakheus? Hai teman-teman Cornerstone, ketemu lagi nih di episode terbaru Cornerstone Connection bersama dengan aku Mauren dan temanku Jenis. Oke, gimana Jenis kabarnya sepanjang minggu ini? Wah, puji Tuhan kabarnya baik banget. Dan kalau kamu? Kalau baik banget juga puji Tuhan. Gimana sekolahnya lancar? Lancar. Sehat? Sehat dong. Puji Tuhan. Ya, aku mau mengingatkan buat teman-teman yang belum punya buku Cornerstone, langsung aja hubungin call center Hope Channel Indonesia di bawah ini untuk minta buku ini supaya kita bisa belajar bareng sama-sama lebih seru lagi. Bener banget, nggak enak ya kalau misalnya belajar tapi kita nggak bisa lihat kan buku panduannya. Jadi jangan lupa chat tim Hope Channel-nya di DM ataupun nomor call center-nya. Nah, tentunya seperti yang teman-teman mungkin yang selalu mengikuti episode terbaru Cornerstone pasti tahu kalau kita punya kuis berhadiah. Wow. Nah, jadi teman-teman pasti udah tahu caranya. Nanti akan diingatkan juga di akhir video ini gimana cara menjawabnya. Jadi teman-teman harus nonton sampai akhir. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Kalau gitu kita masuk aja nih ke pelajaran pada hari ini. Oke, Jenis, kamu masih ingat nggak? Triwulan ini pelajaran kita judul besarnya adalah Perjalanan Yesus. Yes, dong. benar banget. Dan kita akan masuk ke pelajaran ke-11 dengan judul Turun dari Dahan kepada Yesus. Turun dari dahan. Menurut kamu siapa tuh? Dahan. Aku tahu nih Siapa? nih. Siapa? Kamu tahu nggak? Tahu lah. Oke, pasti teman-teman juga udah menduga dahan nih siapa nih turun dari dahan untuk Yesus. Kita akan masuk ke dalam cerita mengenai Zakheus dan teman-teman bisa baca di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Oke, kita akan mulai. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara itu untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Tuh kan bener dari teman aku yang bener nih, ini tentang Zakheus. Nah, tapi apa tuh? profesi pemungut cukai zaman dulu tuh kayak gimana sih? Iya ya, kalau zaman sekarang kayak debt collector nggak sih? Ya, Iya, yang minta-minta utang gitu. Iya bener kan? Bener. Nah, kayak pegawai pajak juga. Betul. Tapi kita mau lihat nih, gimana sih pemungut cukai zaman dulu. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya, kita bisa tahu nih dari mana tentang pemungut cukai zaman dulu. Dari mana? Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu pada zaman Yesus, orang Yahudi sangat membenci pemungut cukai. Yang pertama, mereka memungut lebih banyak dari yang seharusnya dan mengambil sisanya. Nah, kalau kamu mau tahu, beginilah cara mereka mendapat keuntungan. Dan seperti pemungut cukai pada zamannya, ada namanya Zakheus yang menjadi sangat kaya dengan merampok orang sebangsanya sendiri. Yang kedua, pajak sangat tinggi sehingga beberapa orang terpaksa menjual anak-anak mereka untuk menjadi budak hanya untuk membayar pajak. Dan yang ketiga, pemungut cukai bekerja bagi bangsa Roma.
yang digunakan untuk membayar tentara dan pemerintahan Roma. Kebanyakan orang Yahudi itu sangat membenci Roma yang menjajah tanah mereka, dan khususnya sangat membenci pemungut pajak seperti Zakheus, yang dimana adalah orang Yahudi yang dianggap telah menjual dirinya kepada bangsa Roma untuk mendapat keuntungan. Nah, teman-teman, jangan sampai kita menjual Yesus hanya untuk mendapatkan keuntungan. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di segmen ini sudah hadir bersama kita Pendeta Benny Tambunan. Selamat datang Pendeta. Sehat-sehat ya. Sehat, Pendeta? Aman, sehat-sehat. Puji semuanya. Tuhan. Harus sehat terus, Pendeta. Iya. Oke. Nah, tadi Pendeta kita kan udah belajar. Ini sering banget sih Pendeta, aku sama Jenis dari kecil kita Iya. selalu dengar cerita tentang Zakheus. Bahkan ada lagunya ya, lagu Zakheus. Betul sekali. Jenis punya Jenis ya? Enggak. Enggak. Terima kasih. Oke. Jadi Pendeta, ini mengenai turun dari daan kepada Yesus. Jadi mengenai Zakheus. Dan sebelum kita akan bahas, tadi kita udah baca ceritanya Pendeta. Dan sebelum mau dibahas, saya akan membacakan ayat inti kita dari Lukas 19 ayat 8 dan 9. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Nah, Pak Pendeta, banyak banget pertanyaan. banyak banget. Banyak banget. Padahal itu udah dari kecil loh ceritanya. Tetap ada. Banyak dong. Alkitab Oke. sangat Luas. luas ya. Benar banget. Oke, jadi mau nanya apa Aku nih? mau nanya sedikit Pendeta. Sedikit Siapa apa sih? banyak? Oh ya. Banyak. Banyak. Oke. Kalau gitu Pendeta, siapa sih sebenarnya Zakheus ini? Terus kenapa dia penasaran banget pengen lihat Yesus Pendeta? Iya. Kan dia pemungut cukai Pendeta. Iya. Justru itu Zakheus pungut cukai. Iya. Tapi kenapa dia penasaran dengan Yesus? Yesus ini kan sama seperti yang lalu saya selalu katakan bahwa dia mempunyai pengikut yang banyak. Ya. Kenapa mengikut banyak? Karena dia bisa membicarakan ataupun bicara mengenai firman Tuhan, memaparkannya dengan baik, ya. Kemudian dia bisa melakukan segala sesuatunya, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Seperti yang lalu saya sudah sering katakan bahwa Yesus ini kalau level sekarang ini memang viral banget gitu loh ya. Pengikutnya banyak mana-mana, tapi kan tetap pengikut itu ada yang memang serius untuk mengikuti, ada yang memang mau tahu aja, ada juga yang memang untuk supaya sembuh, ada juga memang untuk cari-cari kesalahannya. Ini kesalahannya di mana nih? Ini kesalahannya di mana gitu ya. Jadi semua bergabung di dalam satu kumpulan demikian, sehingga kemanapun Yesus pergi orang banyak yang mengerumuninya. Ya, jadi kalau orang banyak mengerumuni tentunya sulit untuk seseorang bisa dekat kepada dia, Nah, kenapa sampai hal ini bisa dilakukan keinginannya? Karena Zakheus ini orang kaya, pekerjaannya pemungut cukai, ya. Kemudian dia mau tahu ini siapa sih sebenarnya Yesus itu gitu ya. Jadi walaupun dia orang kaya, ya kita tahu ceritanya, walaupun dia orang kaya, dia pengen tahu gitu loh. Dia pengen tahu. Dia tidak hanya mungkin bisa saja mungkin ya atau undang dong ke rumah saya sudah datang apa semuanya. Tidak demikian, tapi memang dia mau tahu, itu sebabnya dia juga turun ke jalan. Dia juga ikut rombongan banyak. Dia coba lihat-lihat nggak nyampe-nyampe gitu ya, nggak bisa kelihatan. Sehingga dia coba untuk naik ke dahan. Jadi dia itu memang sudah mendengar siapa Yesus sebenarnya dan ada keinginan mau tahu lagi lebih jelas siapa sih sebenarnya Yesus itu dan selama ini yang berdasarkan apa yang dia dengar. Jadi dari keinginan dia Pendeta ya, karena penasaran. Oke, selanjutnya Pendeta, saya mau tanya lagi. Kan Yesus itu pertama kali ketemu Zakheus. Tapi kenapa di situ Yesus seolah-olah langsung mengenali Zakheus, bahkan mau menumpang di rumah Zakheus? Iya.
Sakyus ini kan unik. Uniknya adalah bahwa orang tidak mau jadi pemungut cukai. Karena pekerjaan, tadi mungkin sudah dibahasnya, juga kan, karena pekerjaan pemungut cukai itu kan pekerjaan yang dianggap jahat gitu ya. Dianggap jahat karena kan diambil pajak, ya, orang mesti bayar, kemudian uangnya ini diserahkan kepada penguasa pada waktu itu, dia juga ngambil, dia juga dapat bagian untuknya. Jadi semakin banyak dia ambil, semakin banyak harta dia, semakin bisa tambah kaya dia. Tapi kan orang dalam keadaan susah kan dimintain uang kan juga, ngapain sih minta-minta duit terus? Kita juga kalau punya teman yang kerjanya hanya minta-minta, bagi duit dong. Maksa gitu ya? Iya, bagi dong. Sedangkan yang minta pulsa aja, kirimin gue dong pulsa dong. Kita udah rasa nggak enak gitu ya. Apalagi ini memang kehidupan mereka pada waktu itu, dan orang tidak begitu suka dengan penguasa Roma. Sakyus itu masuk ke dalam situ gitu loh. Jadi karena dia masuk ke dalam situ, jadi orang tambah nggak suka lagi. Jadi karena orang tidak suka, maka otomatis namanya juga kan orang tahu lah gitu ya, tahu. Jadi pada waktu dia naik kemudian Yesus menyebut namanya, maka Yesus sudah tahu siapa dia sebenarnya. Itu sebabnya Yesus menyebut nama dia, karena ya istilahnya dia juga terkenal di tempat itu ya. Yang memang menarik bagi kita, kenapa Yesus harus sampai minta ke rumahnya gitu ya. Ada kutipan mengatakan bahwa pada waktu dia sudah punya keinginan untuk siapa Yesus sebenarnya, Yesus kan bisa saja ngambil jalan lain, ya gitu ya. Tapi dia naik ke pohon, Yesus sengaja memang lewat, kemudian dia stop, ya. Dalam kumpulan banyak dia stop, kemudian dia lihat ke atas, kemudian dia suruh, dan menyebut nama, suruh turun. Ya, bukan hanya turun, katakan saya mau menumpang ya ke rumahmu. Jadi bisa bayangkan nggak orang yang senang benar, ya. Kita mungkin kalau Jokowi lewat, aduh foto-foto. Kadang-kadang juga belum lewat juga kita udah nunggu gitu ya. Udah pampres sudah nunggu, ya, kita kapan lewat kita nunggu walaupun berapa. Begitu lewat, kemudian lewat, saya mau ke rumah kalian dulu ya. Waduh, saya rasa kagetnya bukan main dan kita senangnya bukan main. Jadi kira-kira seperti itu yang dialami oleh Sakyus, sehingga Yesus mau untuk datang ke tempat dia karena dia tahu keinginan daripada Sakyus itu. Keren. Iya, jadi nanya lagi. Kalau gitu pendeta, aku mau tanya deh tentang situasi sekarang ini. Aduh, apa tuh? Kan zaman sekarang banyak nih pendeta yang suka korupsi. Aduh. Mirip tuh sama Zakius pendeta. Bener. Kan. Tapi kenapa Zakius bisa akhirnya bertobat pendeta? Iya, Sakyus kenapa bisa bertobat? Sebagaimana tadi saya katakan, dia begitu antusias sekali mau tahu siapa Yesus. Dia mau turun bersama dengan orang banyak, berebutan untuk lihat siapa Yesus. Kemudian setelah turun sama orang banyak, kemudian Yesus sendiri panggil dia, dan lalu Yesus datang ke rumahnya, gitu kan. Itu kan satu hal yang luar biasa bagi dirinya. Dan pada waktu katakan inilah orang anak daripada Abraham yang menandakan satu pertobatan, maka dia langsung berbalik gitu ya. Dia langsung berbalik untuk bertobat dari segala sesuatu. Itu sebabnya dia katakan, Tuhan, setengah saya akan kasih harta saya yang ada. Bukan hanya setengah, orang yang pernah saya peras pun saya ganti 4 kali lipat. 4 kali lipat. Jadi dia memerankan satu bentuk daripada orang yang memang bertobat dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa pada waktu dia naik ke atas pohon, dia ingin melihat Yesus, sebenarnya pada saat yang sama Yesus juga mendekatkan dirinya kepada dia. Oke, pendeta, ini saya mau tanya. Kan waktu Zakeus dimasuk rumah banyak orang kayak menghina Zakeus, bilang kalau Yesus ngapain ke rumah orang berdosa. Nah pendeta, zaman sekarang kan juga banyak orang yang suka menjudge orang dan lain-lain gitu kan. Tapi Yesus tetap mau ke rumah Zakeus. Nah pendeta, kenapa Yesus tuh apa yang mau Yesus ajarkan dari pergi ke rumah orang pendosa itu? Karena kan Zakeus terkenal sebagai orang berdosa karena meminta uang lebih dibanding yang harusnya gitu. Kenapa Yesus tetap mau gitu? Iya,
Yesus pergi ke rumah Zakheus untuk mengadakan pertemuan, tinggal di rumahnya. Itu kan hal yang luar biasa yang saya katakan tadi. Bagi orang lain, ini ngapain sih Yesus ini orang begini kok dia malah datang dan sebagainya. Tapi Tuhan kan melihat hati Zakheus, bahwa hati Zakheus itu memang sebenarnya masih ada hal yang baik yang bisa dia merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Dan Yesus menggunakan kesempatan itu dan Zakheus pun menerima kesempatan itu. Jadi Yesus gunakan kesempatan itu, Zakheus juga menerima kesempatan itu sehingga dia pun merubah akan tabiatnya. Ya. Jadi perubahan tabiat yang dilakukan atau istilah kita sekarang ini tobat, ya, tobat. Jadi tobat yang dilakukan oleh Zakheus itu membawa satu dampak bagi banyak orang pada waktu itu. Walaupun mungkin pada awalnya orang-orang katakan, ya ngapain sih lu tobat, ngapain gitu ya, ngapain ke rumahnya dan sebagainya. Tapi Yesus melihat bahwa ini adalah kesempatan bagi dia dan dia menerima panggilan itu sehingga dia pun bertobat. Oke, jadi karena Yesus mau mengajarkan orang lain bahwa Zakheus ini bisa bertobat gitu ya. Ya, bagi Yesus kan sebenarnya jiwa orang itu lebih penting dibandingkan hal-hal lainnya. Iya, jadi benar, bukan hanya jiwa. sekedar ya lu balikin uangnya udah, lu jangan korupsi lagi. Enggak sekedar itu kan. Iya. Tapi memang orang itu memang bertobat sampai kapanpun dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Oke, jadi jiwa lebih penting ya. Cerita tentang Zakheus ini bagus banget Bagus ya. banget. Karakter development dari Zakheus juga menurut aku keren banget Tulus sih. ya dia Iya. mau bertemu Yesus. Bahkan ngasih setengah Hartanya. hartanya. Itu berat sih harusnya buat dia, cuman bagus sekali. Iya. Nah, Jenis, terakhir pertanyaan untuk pendeta kita. Kalau gitu pendeta, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita Zakheus ini? Iya, pelajaran yang bisa kita ambil dari Zakheus adalah yang pertama bahwa kalau kita ingin datang kepada Tuhan, ingin datang kepada Yesus, maka yakinkan diri kita saat yang sama Yesus juga pasti mendekati kita. Pasti mendekati kita. Dan pada waktu Yesus memanggil kita, kita jangan nolak gitu loh. Zakheus misalnya, ngapain saya turun, saya sini aja gitu kan. Ya, enggak tidak ada pertobatan gitu, enggak ada ataupun dia hanya, oh memang hebat ya Yesus ya bisa begini, bisa begitu. Enggak ada pertobatan. Jadi pada waktu Yesus memanggil kita, Yesus datang ke hati kita, itu harus disambut gitu loh. Ya, sambut. Jadi pada waktu kita menyambutnya itu akan ada satu sukacita, satu kegembiraan, satu pertobatan. Jadi janganlah Yesus nanti kalau datang setengah harta kita hilang dong. Sayang udah kumpulin lama-lama dan lain sebagainya. Tidak, jangan seperti itu juga ya. Memang tulus dia rasakan bahwa keselamatan itu mengenal Tuhan, itu menerima Yesus itu dengan baik melebihi segala sesuatunya. Jadi ada sukacita dalam dirinya bahwa dia boleh mengubah kehidupannya karena dia sekarang sudah mendapatkan Yesus dalam kehidupannya. Jadi kita bisa dapatkan bahwa jangan pernah takut datang kepada Tuhan. Apapun siapapun kita akan dapatkan sukacita, kegembiraan kalau kita datang kepada Tuhan. Oke, terima kasih banyak pendeta atas jawaban-jawabannya. Nah, buat teman-teman di rumah pasti juga pertanyaan ini adalah pertanyaan teman-teman mau tanyakan di rumah. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Yes. Sekarang kita mau ikutin tayangan dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Abigail Aurelia, saya kelas 11/4, asal sekolah saya dari perguruan Advent 15 Ciracas. Nama Gabriel Octaviani Simbolon, asal dari Sekolah Perguruan Advent 15 Ciracas dan kelas 12 IPA 2. Nama saya Jordan Keloman Gaul, asal sekolahnya Perguruan Advent 15 Ciracas, kelas 11/4. Perkenalkan, nama saya Rolas Michael Sinaga, asal sekolah dari Perguruan Advent 15 Ciracas, kelas 11. Menurut saya pilih nomor 3. Menerima Yesus sebagai juru selamat. Kenapa saya memilih itu? Karena kalau misalnya kita sudah dibaptis, kita otomatis udah menerima Yesus sebagai juru selamat kita.
Menurut aku yang pertama itu nomor 3, menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena jika kita ingin bertobat, kita juga harus pasti menerima Tuhan di dalam hidup kita. Terus yang kedua itu nomor 5, mengakui dosa-dosa dan bertobat. Dan sudah pasti jika kita mau ingin Yesus untuk menyelamatkan kita, kita juga harus mengakui dosa-dosa kita. Menurut saya sih semuanya, tapi kalau misalnya yang paling penting menurut saya nomor 5. Kenapa? Karena jika kita sudah mengakui dosa-dosa kita, maka jika kita sudah mengakui dosa-dosa kita dan bertobat, maka kita akan menerima juru selamat sebagai Yesus sebagai juru selamat. Menurut aku nomor 5, mengakui dosa dan bertobat. Karena kalau kita sudah mengakui dosa kita dan bertobat, kita sudah melakukan semuanya kecuali kita nggak bakal bisa hidup tanpa dosa. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, teman-teman semua, kita udah denger nih pendapat dari teman-teman kita dari Perguruan Advent Ciracas. Kalau menurut Mauren gimana? Aku sangat setuju dengan kakak yang tadi. Yang mana tuh, Kak? Yang namanya Gabriela. Jadi dia bilang yang pertama menerima Yesus sebagai juru selamat, lalu yang kedua mengakui dosa-dosa dan bertobat. Kayak Zakius kan, dia kan menerima Yesus dulu, baru dia bertobat, bener kan? Bener. Kalau Kak Jenis? Aku setuju sama Kak Jordan yang pilihannya tuh mengakui dosa-dosa dan bertobat. Karena Bukan karena gantengnya atau apa? Aduh. Enggak ya? Iya deh, oke. Jadi gimana? karena setuju banget sih. Harus bertobat ya, kayak Zakius. Iyalah, kalau nggak bertobat kan Ya, gimana? gitu dong. Oke. Jadi dari cerita Zakius ini kita bisa mengetahui karakter Tuhan yang selalu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seperti Pendeta bilang tadi, bagi Yesus jiwa lebih penting ya Pendeta dibanding yang lain. Jiwa itu paling penting. Nah, Kita juga harus dong merespon kayak Zakius ini, menerima Yesus dan bertobat dari segala dosa-dosa kita. benar. Seperti yang Pendeta bilang, kita harus menyerahkan, maka Yesus akan datang. Nah, Yes. yang kita janjiin tadi, kita akan ada kuis berhadiah. Yeay. Sekarang saatnya kita akan sebutin pertanyaan. Kak Jenis mungkin bisa bacain Boleh. pertanyaannya. Pertanyaannya untuk pelajaran sahabat hari ini adalah, bagi siapa pemungut cukai bekerja? Sekali lagi, bagi siapa pemungut cukai bekerja? Teman-teman dapat menulis jawabannya dengan membalas story Instagram Hope Channel Indonesia dengan format #Cornerstone11 jawaban. Misalkan jawabannya adalah orang Yahudi. Maka teman-teman semua bisa mengetik #Cornerstone11 spasi orang Yahudi. Jangan lupa memakai hashtag ya teman-teman. Sayang loh kalau nggak pakai hashtag, jawabannya benar, nggak keterima jadi Terima. pemenang. Ya, juga untuk pemenangnya kalian bisa cek nih di IG Story Hope Channel Indonesia. Oke, wah jadi setelah semuanya kita bercerita bersama pendeta, bertanya jawab, baca tentang Zakius, terberkati nggak ya? Banget dong. Dapat pelajaran nggak hari ini? Sangat memberikan saya pelajaran penting. Jadi kita harus membuka diri kita supaya Yesus masuk. Kalau kita nggak buka hati kita, Gimana Yesus mau masuk? Bener banget. Jadi gak terasa pendeta, ini sudah akhir dari episode kita hari ini dan kita meminta pendeta untuk memberikan kita kesimpulan. Ya, kesimpulan pelajaran kita yang ke-11 mengenai bagaimana Yesus meminta Zakius untuk turun kemudian tinggal di rumahnya dan Zakius pun akhirnya bertobat. Itu memberikan kepada kita bahwa Yesus tetap mencari kita, Yesus tetap mau menerima kita bagaimanapun keadaan kita. Sejelek apapun dan lain sebagainya, Yesus mau untuk datang dan menerima kita. Yang lain, pelajaran lain yang kita bisa dapatkan, kalau kita sudah datang kepada Yesus, maka biasanya banyak orang yang ngomong-ngomongin kita dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah takut bahwa pertobatan yang dilakukan oleh Zakius adalah pertobatan yang murni, yang memang mencari Tuhan dengan baik dan dia mendapatkan Tuhan dalam kehidupannya, maka dia akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bagi kita pun jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam
dari kehidupan kita, maka Tuhan akan menolong kita hari demi hari dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Jadi jangan takut, Mauren. Oke, siap. Tidak akan takut. Baik Pak Pendeta, kalau gitu boleh Pak Pendeta mendoakan kami semua, juga teman-teman yang ada di rumah. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah menuntun kami. Kami bersyukur atas pelajaran pada saat ini yang mengingatkan bagi kami bahwa Tuhan tetap mencari kami, dan apabila kami datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menerima kami, dan sambutan kami adalah sambutan pertobatan untuk kami boleh kembali kepada Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan kiranya boleh menuntun kami, menuntun semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan menjagai, dan bagi mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya menjawab seruan-seruan mereka, doa-doa mereka, agar mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan. Bersama-sama sepanjang kehidupan kami, ampun dosa kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke teman-teman, itulah pelajaran kita pada pekan ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti program ini, terutama kepada pendeta. Terima kasih banyak telah hadir bersama dengan kita. Jenis Tetap semangat mempelajari firman Tuhan, maka kita akan bertemu Yesus. Seperti cerita Zakheus yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, sampai ketemu teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.